Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya adalah Fahmi Sulaiman, Sarjana Teknik Magister Manajemen, salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma di Kota Medan. Saya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk aspek pengajaran, saya disampaikan oleh Kaprodi untuk mengajar mata kuliah Public Relation, di mana mata kuliah Public Relation ini adalah salah satu mata kuliah wajib program studi D3 Manajemen Perusahaan yang terdiri dari 2 SKS dan berada pada semester 3. Adapun tujuan mata kuliah Public Relation ini dilaksanakan pada program studi D3 Manajemen Perusahaan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma itu adalah bagaimana seorang calon Public Relation Officer mampu melaksanakan kegiatan komunikasi yang efektif dalam kegiatan hubungan dengan masyarakat. Untuk aspek pengajaran, sebagai dosen program studi Diploma 3 Manajemen Perusahaan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, saya menerapkan 3 sistem pengajaran. Yang pertama, delivery, yang kedua, interaktif, dan yang ketiga, assessment. Untuk yang pertama, delivery. Delivery adalah bagaimana proses menyampaikan materi pembelajaran kepada para mahasiswa dengan menerapkan dan dengan menggunakan rencana pembelajaran semester yang sudah ditetapkan. Rencana pembelajaran semester yang dibuat berdasarkan 4 aspek capaian pembelajaran lulusan, mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pembelajaran yang dilakukan berdasarkan CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang kemudian menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah bisa dilihat. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut kemudian menurunkan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang dibagi kepada 14 pertemuan ditambah 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, untuk mata kuliah Public Relation ini ada 2 capaian pembelajaran lulusan dari aspek sikap. Yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Aspek sikap yang kedua adalah bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian bermasyarakat. Untuk aspek pengetahuan, mata kuliah Public Relation ini yang pertama, menguasai konsep Public Relation. Yang kedua, mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui prinsip-prinsip dalam beretika komunikasi. Yang keempat, mahasiswa mengetahui tentang berbagai regulasi yang berdampak pada bidang tertentu. Dan yang terakhir, minimal mahasiswa menguasai bahasa internasional, bahasa Inggris, ataupun bahasa Mandarin dalam melakukan kegiatan public relation. Untuk keterampilan khusus, ada 2 yang disampaikan pada mata kuliah public relation ini. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan kegiatan public relation. Yang kedua, mahasiswa mampu melaksanakan komunikasi yang efektif. Untuk mendukung pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa referensi yang berasal dari buku, jurnal penelitian, maupun majalah-majalah ilmiah. Sistem pembelajaran yang kedua adalah interaction. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, guna mencapai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disampaikan sebelumnya, maka harus adanya interaksi antara mahasiswa dan tenaga pendidik. Di mana di dalam
Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi antara mahasiswa, tenaga pendidik, dan sumber belajar di lingkungan belajar tertentu. Untuk platform yang digunakan pada pembelajaran ini, itu kita menggunakan link Cevima yang berada di bawah saya. Pada saat proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa, itu dilakukan pertama sekali adalah absensi yang kita lakukan melalui link tersebut. Yang kedua, doa bersama sebelum memulai pelajaran. Dan yang ketiga, menyampaikan materi pembelajaran yang nanti dapat disaksikan bersama-sama. Pada proses interaksi yang dilakukan pada mata kuliah Public Relation ini, saya menerapkan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL, di mana SCL berpusat kepada mahasiswa. Beberapa pelaksanaan metode SCL yang saya lakukan, itu ada 3 yang dilakukan. Yang pertama, Project Based Learning, di mana Project Based Learning diharapkan mahasiswa mampu meningkatkan pengetahuannya dalam melakukan kegiatan proyek di lapangan. Yang kedua adalah Problem Based Learning, di mana Problem Based Learning mahasiswa mampu diharapkan dapat melakukan kegiatan berpikir kritis pada saat permasalahan yang terjadi pada lapangan atau pada masyarakat. Dan yang ketiga adalah Small Group Discussion, di mana pada saat pelaksanaan small group discussion, mahasiswa dibagi kepada beberapa tim untuk melakukan kegiatan diskusi bersama untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Sistem pelajaran yang ketiga adalah assessment, di mana assessment itu adalah proses penilaian yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa yang sifatnya objektif. Berikut adalah sistem penilaian yang dilakukan atau yang sudah distandarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Untuk mata kuliah Public Relation yang dibawakan oleh saya, mahasiswa saya terapkan untuk terjun langsung kepada masyarakat guna melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat diharapkan mampu melakukan sosialisasi dan mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk meningkatkan value yang ada di masyarakat. Dengan nilai yang transparan, dan tentunya mahasiswa akan dapat melihat nilai-nilai pada link Cevima yang telah disampaikan sebelumnya. Demikian penjelasan sistem pembelajaran dan metode pembelajaran yang diterapkan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang telah disusun sebelumnya. Setelah ini, selamat menyaksikan video pembelajaran atau micro teaching saya di kelas. Di kelas mahasiswa Diploma 3 Manajemen Perusahaan untuk mata kuliah Public Relation. Terima kasih saya ucapkan di atas perhatian kita semua. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berdoa selesai. Baik teman-teman semua, sesuai dengan RPS yang minggu lalu Pak kami sampaikan, ya kan, bahwasannya kita membahas komunikasi efektif di pertemuan kedua kita hari ini. Kenapa harus komunikasi efektif? Karena kan waktu semalam minggu lalu Pak kami sampaikan capaian pembelajaran kita itu kan adalah menjadi seorang yang memang ahli di bidang public relations. Nah, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang PRO itu nantinya itu adalah skill komunikasinya. Komunikasi yang harus efektif. Oke. Nah, teman-teman, ini capaian pembelajaran lulusan. Artinya apa? Setelah kalian lulus dari STIM Sukma ini, kalian mampu menjadi seorang presenter yang profesional dan public relation officer. Nah, yang namanya presenter profesional tentu kan lebih banyak melakukan kegiatan komunikasi, benar ya?
Jadi siapkan slide-nya, kemudian sampaikan materi atau sampaikan product knowledge dari perusahaannya kalian. Kita nggak tahu kalian nanti bekerja di bidang industri manufaktur kah atau di industri jasa, ya kan? Kalau di industri manufaktur tentu yang kalian kenalkan itu adalah produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan kalian. Kalau dia industri jasa, tentu yang disampaikan itu adalah pelayanan-pelayanan apa saja yang akan kalian layani. Dan Public Relation Officer, Pak Fahmi sudah sampaikan bahwasanya seorang PRO itu harus mampu melakukan negosiasi mungkin atau juga mengenalkan produk-produk dari perusahaan kalian. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teknik dan unsur komunikasi efektif. Nah, hari inilah kita bahas, ya kan? Kedua, mampu melakukan komunikasi efektif. Dan yang ketiga, bagaimana membuat presentasi yang efektif. Minggu lalu ada nggak Pak Fahmi tanyakan apa pengertian efektif? Apa? Siapa yang jawab minggu lalu itu efektif adalah ada efektif, ada efisien kan? Nah, apa itu efektif? Pernah ya dengar kata efektif? Apa itu? Minggu lalu ada yang jawab sih, kalau nggak salah Pak Fahmi. Atau bukan di kelas ini? Oke, efektif itu tepat sasaran. Yang kita lakukan selama ini harus efektif, tepat, sesuai. Komunikasi efektif artinya komunikasinya itu memang benar-benar tepat sasaran. Hari ini Pak Fahmi menyampaikan komunikasi efektif, yang kalian terima juga komunikasi yang efektif. Nyambung, kalau bahasa sederhananya itu nyambung. Kalau kita ngomong sama orang lain, kalau kita ngobrol dengan orang lain, apa yang kita sampaikan, yang diterima sama teman kita tuh beda, efektif nggak? Nggak nyambung banget loh, kan gitu kan? Gue bilang A, lu terima B. Pasti kalian, aduh nggak bisa nih ngobrol lama-lama sama dia karena nggak nyambung. Paham ya? Oke, berikutnya. Nah, ini outline materi. Jadi materi kita hari ini yang pertama komunikasi dan komunikasi efektif, unsur komunikasi, faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif, dan yang terakhir bagaimana presentasi yang efektif. Oke, Pak Fahmi pertama menyampaikan apa sih itu komunikasi, gitu ya. Tuh, teman-teman boleh sama-sama kita baca. Komunikasi itu adalah upaya untuk membuat pendapat. Jadi waktu kalian meeting minggu lalu, selama seminggu kalian meeting untuk menentukan tugas mana yang akan kalian pilih, kan ada beberapa dari kalian kan menyampaikan pendapat, ada ya. Nah, itu adalah salah satu komunikasi, salah satu bentuk komunikasi yang kalian lakukan. Menyatakan perasaan itu gimana? Misalnya ruangan 201 ini kalian nilainya sudah, kalian merasakan kayaknya sudah makin panas. Kalian sampaikan ke bagian operasional di Sukma, Bang Nasir atau Bang Eki, kegiatannya 2 pengabdian, 1 lagi seru-seruan atau kreativitas. Nah, kalian menyampaikan informasi. Atau di antara teman-teman kalian hari Minggu yang lalu ada pergi ke Brastagi misalnya, naik mobil. Teman-teman, saat ini saya sedang perjalanan nih ke Brastagi, namun di tikungan PDAM Tirtanadi itu macet. Jadi kalau bisa hindari dulu liburan ke Brastagi karena aku kejebak macet. Dan berarti kan menyampaikan informasi. Itu juga bentuk komunikasi. Agar apa? Agar kita semua atau agar orang yang kalian ajak komunikasi itu tahu dia dan paham. Paham apa? Pendapat kalian, perasaan kalian, dan informasi yang kalian sampaikan. Ada juga pengertian komunikasi itu adalah kemampuan untuk mengungkapkan keinginan. Pak Fahmi, kami pengen lah tim semua hadir. Jadi memang desa itu atau perangkat desa atau warga desa itu memang benar-benar merasa dihargai. Itu keinginan kalian.
Pak Fahmi kami mau lah, nanti kami semua nilainya Pak Fahmi kasih A. Itu kan keinginan kalian, itu juga untuk komunikasi. Ide, perasaan, bisa pendapat, ide, perasaan, ya kan? Dari komunikator, nah itu komunikatornya Pak Fahmi underline. Jadi ada satu kata-kata baru yang kalian terima hari ini, komunikator. Apa itu komunikator? Orang-orang yang menyampaikan pesan. Hari ini, saat ini Pak Fahmi bertindak sebagai komunikator. Kepada siapa? Kalian komunikan, orang yang menerima pesan-pesan itu. Melalui apa? Saluran atau media. Dengan harapan ada umpan balik. Umpan baliknya apa? Kalian paham. Kemudian kalau ada yang tidak paham, kalian tanyakan ke Pak Fahmi. Nah itu ada umpan balik. Sampai sini paham ya? Dan komunikasi. Yang kedua, ya tentu ada dong yang disampaikan. Pak Fahmi tadi masuk jam 8, duduk di sini, sampai dengan jam 9.45 hanya duduk. Kalian juga duduk diam. Terjadi komunikasi? Tidak. Kenapa? Ya apa yang disampaikan? Paham ya? Hanya tentang jam aja yang bilang ya nggak ada apa-apa, nggak ada komunikasi yang terjadi. Yang ketiga ada channel saluran. Hari ini Pak Fahmi telepon salah seorang dari kalian, dia ngomong, dia yang telepon Pak Fahmi. Nah pada saat dia ngomong ke Pak Fahmi, dia kan sebagai komunikator kan? Pak Fahmi komunikan, kami by phone. Saluran medianya adalah telepon melalui jaringan kabel. Pertanyaan Pak Fahmi, kalau kita langsung medianya apa? Pak Fahmi kirim WhatsApp kepada kalian, tentu medianya adalah jaringannya kabel juga. Pak Fahmi kirim email juga medianya itu. Nah pertanyaannya, kalau kita langsung begini, saluran atau medianya apa? Hah? Ruangan kelas. Yang lain? Lisan Pak. Lisan. Lisan. Yang harus ada lisan ya. Yang lain? Masih belum tepat. Tatap muka. Masih belum. Komunikasi langsung. Hah? Komunikasi langsung. Komunikasi langsung. Iya, medianya apa? Tadi ada tatap muka, komunikasi langsung. Medianya apa? Media yang dapat menyampaikan pesan dari Pak Fahmi sampai ke kalian. Suara. Suara. Ya, suara. Sedikit lagi. Yang di kelas ini dulu jurusan IPA siapa? Sedikit lagi. Yang jurusan IPA siapa? Hah? Tubuh. Kalau hari ini Pak Fahmi kirim video conference, kalian dengarkan, terjadi komunikasi? Pak Fahmi nggak bisa hadir, tapi kalian harus kuliah. Pak Fahmi semalam buat video conference menjelaskan tentang komunikasi. Kalian masuk, Pak Fahmi playkan. Kalian dengarlah Pak Fahmi. Komunikasi jalan? Jalan. Komunikatornya ada? Ada. Pesannya ada? Ada. Yang lain? Tadi frekuensi sudah hampir mendekati. Yang jurusan IPA siapa dulu aja, jangan malu-malu, nggak disalahkan. Abang, IPA kan bang? Suka fisika? Bukan. Dulu suka. Organ tubuh. Hah? Oke, dulu abang yang jurusan IPA, dengar kan? Abang suka IPA ya? Oh IPS, dengar enggak? Hah? Adanya gelombang suara, gelombang elektromagnetik yang membuat suara saya terdengar oleh kalian. Sebenarnya medianya itu adalah udara. Dengan bantuan udara, gelombang elektromagnetik itu membawa suara saya masuk ke telinga kalian. Tadi abang siapa yang bilang ruangan?
Kalau ruangannya hampa tanpa udara juga nggak dengar kan? Benar di ruangan, tapi tidak ada udara, hampa. Kita yang dekat-dekatan pun nggak tahu ngomong apa. Nah, gitu ya, itu medianya. Yang keempat adalah, ya tentu harus ada komunikan. Kalau hari ini Pak Fahmi ngomong sendirian, tanpa adanya kalian, ya nggak ada komunikasi. Dan yang terakhir adalah respon. Nah, seperti tadi, bentuk respon itu terjadi. Pak Fahmi tanya, kalian berusaha satu-satu menjawab meskipun masih kurang tepat. Tapi ada respon. Nah, ini teman-teman gambarnya. Ini komunikator menyampaikan pesan, ya kan, sampai dikomunikan dengan bantuan media. Ada respon. Nah, teman-teman perlu saya informasikan, pada saat proses respon ini kita pindah peran. Yang menjawab tadi bertindak sebagai komunikator, Pak Fahmi komunikannya. Jadi bertukar peran. Paham? Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita berkomunikasi dengan orang yang sedang mengetahui informasinya dua, Bisa apa? Ada yang mau nambahkan? Namanya siapa? Putri. Ada yang mau menambahkan? Jawaban Putri sudah. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau dia tidak punya pengetahuan, kita capek-capek ngomong, kalau dia nggak tahu apa yang kita bilang, susah juga. Susah juga. Oke, saya mau satu orang lagi. Abang sudah oke. Bang, namanya siapa, Bang? Bang Nanda. Bang? Kalau misalnya saat kita komunikasinya ada pengetahuan, apa yang kita sampaikan pesan itu tadi nalar. Karena kan nalarnya itu tadi kita itu bermain itu dari demo yang kita baca tadi. Oke. Pas. Abang namanya siapa? Akil. Akil. Abang Akil, Bang Nanda sama Kak Putri. Oke jawabannya. Jadi komunikator itu dalam menyampaikan pesan dia harus punya pengetahuan dulu. Hari ini Pak Fahmi mengajar tentang komunikasi. Sesungguhnya itu kami dosen saya terutama beberapa hari sebelumnya saya udah pelajarin ini. Gitu. Jadi memang benar-benar kita punya pengetahuan. Kalian kalau mau menyampaikan informasi apapun kepada teman kalian tahu dulu kan, baru kalian sampaikan. Sama contoh tadi yang ada Bang Nanda misalnya ke Beras Lagi, dia kejebak macet, dia tahu memang macet. Tapi kalau Bang Nanda bilang hari ini Beras Lagi macet, tapi dia nggak datang, nggak di sana, dia hanya dapat info dari sosial media. Bang Nanda juga nggak berani kan menyampaikan apapun ke teman-teman. Kenapa? Belum full pengetahuannya terhadap kejadian itu. Yang kedua, pengalaman. Tentu semakin bagus. Tanya, gimana menurut Pak Fahmi? Oke nggak Cambridge yang ada di Lombok? Karena saya sudah pernah datang ke sana, saya punya pengalaman. Oke, saya ceritakan. Kalau kamu nanti berangkat, kalau naik sepeda motor, perginya pagi, dan kalau bisa dari Cambridge pulang ke Mataram kota, jangan sampai gelap karena itu daerahnya rawa, hutan dan sebagainya, jadi harus hati-hati. Nah, dengan detail untuk Pak Fahmi sampaikan. Kenapa? Pengalaman Pak Fahmi ada di informasi tentang Cambridge itu. Tapi kalau nggak punya pengalaman, ya komunikasi nggak terjadi, terhambat kan? Pak Fahmi hanya mengharapkan info-info dari mana-mana. Yang ketiga, intelijensinya hampir sama dengan pengetahuan. Pak Fahmi pernah disuruh mengajar mata kuliah manajemen portofolio. Itu untuk teman-teman keuangan. Pak Fahmi selalu menolak. Kenapa? Pak Fahmi kurang pengetahuan, kurang intelijensi Pak Fahmi terkait dengan manajemen portofolio. Kenapa? Bukan bidangnya Pak Fahmi. Jadi nggak berani. Ada dosen yang dikasih ngajar, mungkin apapun dia terima. Lumayan kan dia ngajar, ada honornya. Tapi kalau memang bukan bidangnya, kalau Pak Fahmi pribadi selalu tolak, nggak berani. Kenapa? Pada saat nanti mahasiswa sebagai komunikan dia menyampaikan respon, nggak tahu jawab Pak Fahmi. Yang malu kan? Dan itu nggak boleh dilakukan. Kenapa? Kita nggak punya cukup intelijensi di sana. Pak Fahmi pernah juga disuruh ngajar kewirausahaan. Pak Fahmi ngajar ya kewirausahaan.
nggak berani karena Pak Fahmi sendiri belum punya usaha. Kalau Pak Fahmi sampaikan, ya kita berusaha, kita harus berani, namanya seorang usahawan tuh harus berani mengambil resiko. Loh, Pak Fahmi dia nggak berani di bagian. Kayak dijelaskan sama Lisa, bahwasanya kan ada pribadi orang itu yang tipikal kerjanya itu man to man sama man to machine. Oke. Terus pun sifat orang pun ada dua, Ya. introvert sama extrovert. Ya, oke, Pak, benar ya. Jadi orang yang punya kepribadian baik, orang yang punya kepribadian dia ekstrovert, dia suka dengan dunia luar, dia suka berhubungan dengan orang lain. Pada saat dia menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, kalian kan pasti percaya kan? Karena apa? Ya kepribadian dia itu oke. Selama ini dia dinilai baik. Tapi kalau ada orang yang kepribadian yang maaf, mungkin tidak baik, yang kalian nilai dia tidak baik, dia menyampaikan pesan, dia menyampaikan ide, dia menyampaikan pendapat, kita sebagai manusia biasa pasti menilai dia, apa sih ini dia aja kayak gitu, betul nggak? Betul. Makanya kepribadian menjadi faktor. Kemudian budaya tentu ya menjadi faktor. Contohnya budaya kita di Sumatera Utara berbeda dengan budaya orang yang ada di Jawa. Pak Fahmi pernah menghadiri conference di Jogja menyampaikan tracer study. Tracer study itu pelacakan alumni Sukma. Saat itu Pak Fahmi membawa kampus yang lain, kampus X. Jadi pada saat Pak Fahmi menyampaikan presentasi tentang hasil tracer study di kampus X itu dengan logat Pak Fahmi yang seperti ini dan dihadiri oleh orang-orang Jawa yang lebih banyak itu orang Jogja, pikirannya Pak Fahmi marah-marah, pikirannya Pak Fahmi membentak-bentak. Kok kayak Pak Fahmi kenapa ini? Jadi pada saat Pak Fahmi turun dari stage, memang punya Pak Fahmi banyak orang Sumatera Utara. Oh iya Pak, inilah kami. Saya bukan orang Batak loh Pak, tapi memang dari gini logatnya. Gimana kalau Bapak saya ajak ke arah Toba sana, presentasi kita di depan kantor Bupati Samosir, didengarlah oleh mereka, apa nggak terkejut orang ini? Iya kan? Gitu juga kalau misalnya orang Jogja itu datang kita datang ke sana, ya tentu kan kita benar-benar kita kuasai budaya mereka. Ternyata budaya orang Jawa itu lembut, so kita harus bantu juga. Kita nggak jalan-jalan kita katakan ke Semarang, kita nggak tahu nih posisi Simpang 5 Semarang itu di mana. Kita nanya sama orang, bang, kemarin nanya Simpang 5 itu di mana ya bang? Kan takut kan? Kita kan walaupun kita nggak pandai, tapi kan kita punya pengalaman tuh, kita punya pengetahuan. Kalau menghadapi orang Jawa kita, punten Pak, izin saya kebetulan wisatawan, boleh tunjukkan saya kemana arah Simpang 5 Semarang ini Pak. Tadi dia akan menjelaskan. Gitu ya, paham ya? Terakhir biologis, maaf ini kalau misalnya ada kelainan, gagap, cadel itu kan tentu mempengaruhi ya komunikasinya itu pasti tidak lancar. Karena kalau komunikatornya itu punya kelainan, kita kirimkan lagi satu ibu kalian, coba dicek di pertemuan ketiga minggu depan. Coba dicek dulu. Ada? Bisa dibuka? Nah, teman-teman, dalam 1 minggu ini Pak Fahmi kasih semacam assessment kepada kalian atau tugas, tapi bukan tugas yang Pak Fahmi bilang nggak ada lagi tugas rutin, ya. Tapi tugasnya itu sebenarnya pelajari yang ibu Pak Fahmi kirimkan. Sudah, nanti minggu depan pertemuan ketiga, sebelum Pak Fahmi jelaskan materi yang ada di e-book itu, Pak Fahmi akan randomly memanggil 3 orang untuk bertanya seputar e-book itu. Jadi ada semacam responsi yang Pak Fahmi berikan kepada kalian. Jadi pada saat masuk di pertemuan ketiga, kalian sudah tahu dulu apa materi yang disampaikan. Oke, yang kakak D3 sudah? Nah, jadi itu assessment atau tugas yang Pak Fahmi berikan kepada kalian. Silahkan dipelajari e-book itu untuk minggu depan Pak Fahmi tanyakan. Oke?
Oke, baik teman-teman. Waktu sudah hampir 9.45. Teman-teman semua, kita sudahin saja pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum kita bubar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, sampai ketemu minggu depan teman-teman.